Dan Waalaikumsalam Ibu Nefri. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya Bu, rencana Ibu untuk praktek coaching menggunakan alur theta hari ini jadi kan? Jadi Bu, iya jadi hari ini. Di sini saya berlaku sebagai observer, Ibu sebagai coach ya Bu ya? Iya Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini nanti terkait proses coaching nanti. Kira-kira target apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu nanti? Kalau target dari coaching nanti, saya itu pengen mengembangkan kemampuan saya dalam mengidentifikasi hal-hal apa yang ada di dalam diri atau permasalahan dari coach saya untuk selanjutnya dengan menggunakan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa membantu mereka dalam menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri, Bu. Begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan berarti mengajukan pertanyaan berbobot, mengidentifikasi masalah, menemukan solusi dari coach juga itu Bu. Selanjutnya bagian mana dari kompetensi Ibu itu yang akan diamati oleh saya nanti? Yang diamati mungkin bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari situ. Kemudian setelah coaching nanti, apa sih harapan dari Ibu itu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya itu bisa membantu dari coach saya agar mereka itu bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka yang itu berasal dari diri mereka sendiri gitu. Baiklah kalau begitu Bu, mudah-mudahan nanti proses praktek coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Erta, apa kabarnya Bu Erta? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Endang. Alhamdulillah. Kayaknya kemarin ada yang mau disampaikan ya Bu ya? Iya, saya tuh sebenarnya mau curhat nih Bu. Oh gitu. Mohon maaf ya Bu ya, kemarin saya lagi sibuk banget. Jadinya belum sempat meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatnya Ibu. Tapi sekarang insya Allah waktu saya luang kok. Jadi bagaimana Bu? Jadi gini Bu Endang, saya tuh sebenarnya mau curhat terkait pembelajaran di kelas. Jadi ini kita udah 1 minggu berjalan ini di kelas ini. Yang saya ajar itu anak-anak ini kayak apa ya? Kayak sulit untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan di kelas. Jadi terkadang mereka sibuk sendiri, ada yang main HP, sampai ada yang main TikTokan di kelas. Kemudian ada juga beberapa anak ini yang sibuk ngobrol aja. Jadi kesannya nggak menghargai saya ketika saya nyampein materi di kelas. Ya walaupun tuh ada juga yang tetap memperhatikan. Tapi ya kalau mau dibandingin sama yang nggak memperhatikan, ya banyak yang nggak memperhatikan itu di kelas. Jadi saya ngerasa apa ada yang salah dari saya saat pembelajaran di kelas itu, atau maksudnya kayak apa memang ini dari individu anak-anaknya yang seperti itu. Jadi ini saya pengen curhat nih sama Ibu terkait hal itu. Tadi Ibu bilang banyak yang main HP. Iya. Itu kalau kita persentasekan Bu, dari yang main HP sama yang memperhatikan, kira-kira yang main HP ini malah berapa persen Bu? Bisa dibilang mungkin ada ya sekitar 85%-an kan. Banyak ya Bu ya, 85%. Itu biasanya mereka main HP itu dari awal pembelajaran kah atau di tengah Ibu mengajar? Kalau ini sebenarnya ada misalnya nih ketika kita masuk ada kayak 1-2 anak yang memang udah sibuk main HP sendiri ketika kita awal masuk. Nah tapi kalau untuk dominannya itu ketika saya sedang mengajar, sedang ngasih materi, nah itu mulai anak-anak mulai sibuk sendiri. Oh gitu. Jadi saat pembelajaran gitu ya. Nah kira-kira Bu, biasanya kalau kemarin waktu Ibu masuk melihat mereka main HP, itu Ibu apain anaknya? Kalau awal-awal kemarin sih ada saya cuma bilang, yuk anak-anak perhatiin gitu. Jadi kayak diingetin ya Bu ya? Diingetin. Jadi udah sekali 2 kali diingetin, tapi ya itu tadi masih berulang. Diam sebentar, kemudian ngulang lagi gitu. Jadi kesannya nih saya, aduh, jadi apa lagi nih yang mau saya lakuin gitu loh. Jadi nggak fokus mengajar lagi di kelas karena sibuk cuma mikirin apa yang harus saya lakukan agar anak-anak ini bisa memperhatikan gitu.
tadi ibu bilang ibu tidak fokus mengajar lagi gara-gara sibuk sibuk memikirkan langkah apa gitu loh, solusi apa yang harus saya lakuin biar ini anak-anak bisa memperhatikan saya gitu loh. Nah jadi sempat terpikir sebenarnya sama saya Bu ya, ada beberapa hal terkait solusi untuk gimana caranya anak-anak ini tertarik lah, istilahnya tertarik, termotivasi untuk belajar di kelas bersama saya. Nah seperti misalnya ini kan saya nih selama ini cara mengajarnya mungkin masih terkesan monoton ya Bu ya. Itu saya akuin itu, saya mengajar di kelas itu masih monoton, jadi mungkin anak-anak bosen juga gitu kan dengan cara saya mengajar gitu. Nah, makanya nih saya berpikir gimana caranya nih saya mengubah langkah tersebut. Nah sebenarnya saya ini masih bingung lah Bu, mau menggunakan metode yang seperti apa gitu. Kalau ngelihat dari beberapa contoh-contoh di YouTube gitu kan, ya saya coba nyari tahu juga gitu kan, ngelihat orang-orang lain, guru-guru lainnya juga gimana untuk memperbaiki hal itu. Sepertinya ada yang mengubah dari metode pembelajarannya, kemudian dari media pembelajarannya juga. Jadi ada yang menerapkan kayak ice breaking dulu gitu loh di kelas, kemudian baru masuk materi. Ada juga yang kayak misalnya pembelajarannya dibikin kayak sambil main gitu, sambil ngegame gitu kan, jadi mungkin nggak bosan anak-anaknya. Ataupun menggunakan media-media kayak kita kan sekarang udah zamannya digitalisasi gitu ya. Itulah kenapa mungkin anak-anak ini pada sibuk main HP gitu. Jadi pikir sama saya, apa saya menggunakan aplikasi digital juga gitu untuk menarik minat mereka. Jadi handphone ini bukan sekedar buat dipakai mereka bermain, tapi bisa sambil belajar gitu loh. Saya terpikir seperti itu. Terus juga kan media-media visualnya juga sudah banyak sekarang, bisa lewat YouTube gitu kan. Kemudian juga banyak sih Bu ya, ngelihatnya itu ada yang sampai menggunakan media-media cetak juga, kayak misalnya karton dipakai untuk pembelajaran di kelas juga gitu. Banyak sebenarnya. Jadi karena kebanyakan yang dilihat tadi, jadi malah bingung mau pakai yang mana ini gitu. Gitu Nah, ya, iya. kebanyakan referensi. Kebanyakan referensi. Malah jadi bingung. Oke, dari yang ibu sebutkan tadi ada aplikasi digital, kemudian karton, media, e-breaking dan sebagainya. Kira-kira Bu, yang paling mungkin dalam waktu dekat ini untuk ibu terapkan atau lakukan di kelas ibu itu yang mana? Kayaknya kalau untuk permulaan ini ya, saya pengen nyobanya nih membangun suasana di awal pembelajaran dulu, kayak menerapkan ice breaking dulu. Kemudian setelah udah kondusif lah istilahnya, mereka sudah siap untuk belajar, baru nanti saya menggunakan media pembelajaran. Nah kalau untuk media pembelajaran ini karena saya di kelas mengajar bahasa Inggris Bu ya, jadi kalau untuk aplikasi mungkin agak ya tersedikit lah media untuk aplikasi digitalnya. Nah jadi mungkin saya menggunakan seperti media YouTube. Jadi mereka nanti menonton lewat handphonenya masing-masing, sambil ketika mereka nontonin saya nanti menjelaskan juga di depan gitu loh sama anak-anak. Ya harapan saya semoga aja nih ada perubahan ya, walaupun sedikit tapi kan berproses gitu ya. Begitu ya Bu. Jadi yang paling dekat tadi kata ibu, untuk bisa dilakukan yaitu ice breaking dan menggunakan media YouTube. Oke, kira-kira nih Bu, untuk menerapkan itu ada tidak dari faktor apa sih namanya, guru mungkin atau rekan sejawat yang bisa membantu ibu untuk membantu itu untuk pelaksanaan itu? Mungkin ini ya, kita kalau untuk teman sejawat mungkin sesama guru mata pelajaran ya, biar enak diskusinya. Karena kan kalau sesama mata pelajaran ini kan mungkin ada beberapa kendala yang sama gitu. Jadi pemecahannya juga mungkin bisa aja saling diskusi, terus ketemu lah solusinya mau gimana. Terus juga kan kalau misalnya kita ada ibaratnya bantuan lah dari teman sejawat, seenggaknya enggak ya kayak kita nih ya Bu ya, istilahnya jadi enggak memikirkan solusi sendiri, jadi pusing sendiri lah istilahnya gitu Bu. Oke.
Jadi sudah mulai terbayang ya Bu, Iya. ya apa yang akan Kayak Ibu iya, lakukan? udah. Oke. Jadi kapan Ibu kira-kira Ibu akan melakukan hal itu? Ide-ide Ibu tadi. Ini kebetulan kan besok saya udah masuk nih di kelas itu. Jadi insya Allah nanti saya persiapkan dulu kayak medianya, kemudian nanti saya cari-cari referensi ice breaking apa yang harus saya gunakan. Insya Allah besok udah mulai saya terapin di kelas. Oke, berarti lusa kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya, Iya, gimana kayaknya kelanjutan mau dari ngeliat hasilnya ya. Oke, Iya. ya udah. Terima kasih ya Bu ya. Saya terima kasih Bu. Iya, Ibu. Terima kasih atas mungkin emang perlu ngobrol sih ya Iya. sama apa namanya rekan biar nggak pusing sendiri istilahnya gitu. Ini ya setelah ngobrol ini saya udah tercerahkan lah. Oh iya, kenapa harus bingung, ternyata langkah-langkah ini bisa saya ambil. Oke. Terima kasih Bu. Iya, Ibu sama-sama. Kak, selesai. Oke Bu Endang, setelah praktek coaching tadi, menurut Ibu bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Proses coaching yang telah saya lakukan, menurut saya sudah mendengarkan dengan aktif cerita dari coach. Kemudian saya juga sudah mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coach atau apa namanya kata-kata kunci. Kemudian dari kata-kata kunci juga saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sih Bu menurut saya Bu. Boleh ya Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi ketika Ibu melakukan proses coaching. Iya Bu, silahkan Ibu. Jadi begini Bu, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Ibu dapat menyampaikan pertanyaan terbuka. Ibu juga sudah menggunakan alur tirta dengan baik ketika proses coaching tadi. Namun, Ibu perlu berlatih dalam membuat pernyataan berbobot. Ibu perlu menggali informasi lebih dalam terhadap coach. Nah, di sini menurut Ibu kompetensi apa yang Ibu kembangkan ke depannya nanti? Kalau tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin berlatih lagi untuk lebih bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali informasi lebih dalam dari permasalahan coach saya dan saya bisa membimbing mereka dalam menemukan solusi permasalahannya yang itu merupakan inisiatif dari mereka sendiri. Itu Bu. Oke, kalau boleh tahu untuk pertemuan selanjutnya nih Bu, kapan kita kira-kira akan merefleksikan kembali hasil kompetensi yang Ibu kembangkan itu? Mungkin minggu depan bisa Bu. Oke, kalau gitu Bu, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga minggu depan itu akan lebih baik lagi proses coachingnya ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ya Bu, sama-sama.